Dan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang saya muliakan, yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan. Yang lalu kita sudah membicarakan tentara hati itu, ya, ada yang zahir, itulah anggota badan, kemudian ada yang batin, itulah yang sifatnya ya hawa nafsu, gitu juga dengan akal. Nah, tentunya bagi kita keduanya ini adalah hal yang bertolak belakang, mendominasi, sehingga kita harus benar-benar memang ya memahami dua keadaan ini, sehingga kita memang dapat ya menjadikan yang terbaik di dalam diri kita. Yang pasti bahwa kita sudah jelaskan ada namanya nafsu, ya, di mana nafsu ini kekuatan marah dan kesenangan syahwat. Ada namanya akal, di mana akal ini adalah tertumpunya ilmu pengetahuan yang pasti perlu menjadi satu unsur yang sangat berperan ya di dalam hati kita, sehingga dominasi nafsu di hati kita ini bisa dinetralisir, bahkan dikalahkan oleh akal terhadap diri kita. Itulah salah satunya kenapa juga kita dianjurkan berpuasa dalam rangka menekan ya keberadaan hawa nafsu itu. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Imamul Ghazali memberikan beberapa contoh, ya. Dia menggambarkan ada 3 contoh, ya. Contoh pertama, kalaulah ya diri kita ini ibarat satu kerajaan, ya, maka yang pasti bahwa hati itu rajanya, kemudian akal itu ibarat menterinya, ya, kemudian nafsu itu adalah budak-budak yang melawan, sementara anggota badan adalah pekerjanya. Nah, keinginan nafsu marah itu, marah ini adalah ibarat polisinya, ya, artinya bahwa marah bisa diarahkan kepada yang baik, manakala hal-hal yang buruk terjadi kita tidak senang, ya, kita marah untuk tidak terjadi. Nah, itu kan bijaksana dia. Tapi ketika keburukan terjadi, ya, kita marah untuk dihalangi keburukan itu, ini tentu menghancurkan. Itulah gambaran nafsu, ya, hawa nafsu yang budak-budak mengarah kepada kejahatan. Nah, tentu bagi raja, ya, ketika kerajaan stabil, di mana menteri selalu memberikan nasihat, artinya itulah akal tadi, ya. Ketika akal itu berperan sekali dengan pengetahuannya, memberikan pertimbangan yang baik, ya, kemudian pekerjanya pun artinya anggota badan mentaati dengan sikap-sikap yang baik, kemudian seperti nafsu tadi pun juga dia tunduk, dia tidak mampu untuk ya melawan kondisi itu, insya Allah, ya, ibaratnya kerajaan itu akan aman, akan stabil, akan baik, akan tenang.
Inilah gambaran ketika hati kita didominasi oleh nilai-nilai akal yang diwarnai ataupun disinari dengan ilmu pengetahuan. Makanya kenapa kita dituntut dari awal Quran pun Iqra, membaca. Ya, nanti ke depan kita akan bicarakan ada namanya akal tabi'i, akal simai, ya, yang artinya salah satu nanti seperti simai ini akal yang mau mendengar ya ilmu-ilmu, petuah-petuah, ajaran-ajaran yang baik. Kalau tabi ini kan tabiat akal memang taat. Nah, ketika ada pemahaman pengetahuan yang baik, akal itu taat, insya Allah ya dominasi kebaikan itu akan mewarnai diri kita. Itu satu contoh. Contoh yang lain, Imam Ghazali juga menggambarkan ya kalau ya dalam tubuh kita digambarkan seperti kota ya. Nah, akal kita itu seperti raja ya. Sementara panca indera kita itu zahir ya seperti tentara pembantu-pembantu. Nah, sementara nafsu ya adalah menyuruh kepada kejahatan. Tapi manakala ya kota tersebut ya, yakni nilai akal tersebut ya mampu dia kuat terbentengi, maka jelas yang namanya kita bilang tentara yang menyuruh kepada kejahatan seperti nafsu tadi, insya Allah ya maka kenapa diperlukan kekuatan akal ya, di dalam kehidupan kita agar apapun yang bangkit dari keburukan itu sudah bisa teratasi. Kita ini kan karena tak mampunya akal kita itu untuk membentengi, apalagi malas nuntut ilmu, malas belajar. Inilah yang kadang-kadang timbul keburukan-keburukan yang terjadi dalam kehidupan ya. Makanya kita sedih ya, orang-orang yang tidak punya kemauan belajar ya, mau mendengar, mau menelaah ya. Ini kita sedih, ini bakalan sikit ya, pemahaman akalnya akan sedikit, jadi mudah diombang-ambingkan. Ini yang kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, siapapun orangnya ini tidak akan memandang, baik yang muda begitu juga yang tua. Jadi dia tidak memandang kalau orang tua itu mesti arif, enggak tentu juga. Malah orang tua yang banyak lebih parah lagi ngasih contoh. Ya, malah kadang-kadang ya orang-orang yang kita anggap punya jabatan, punya pengaruh, tapi pada dasarnya disitulah nampak ini orang berakal apa tidak. Ini permasalahannya. Baru yang terakhir, contoh yang ketiga, akal itu diibaratkan seperti pengendara kuda yang pergi berburu. Nafsu syahwat itu seperti kudanya ya. Sementara marahnya itu ya adalah seperti anjingnya ya. Tentu namanya pemburu, ada anjing ya diperlukan memang ya untuk petunjuknya, kita bilang membantunya. Ya, tentu kuda sebagai kendaraannya. Tentu yang paling berperan adalah pengendaranya itu. Nah, manakala pengendara kuda itu cerdik ya, kudanya terlatih, anjingnya pun terdidik, itu insya Allah ya buruan itu akan dapat ya. Tapi kalau kebalikannya, kudanya liar ya, anjingnya buas, ini jelas sulit ya. Apalagi kalau kita bilang digambarkan juga ya, ibaratnya kalau kudanya buta ya, itu masih bisa si pengendara itu membawa kuda itu ke arah yang benar. Kenapa? Karena dia memegang pelananya itu ya, kekang kuda itu kan di tangan dia. Tapi kalau kudanya melek, kita bilang pengendaranya buta, ini jelas ya kemana kuda itu akan diarahkan. Inilah maka itu ya betapa akal ini ya yang diberikan Allah untuk mendampingi ya atau memberikan satu nilai kebaikan yang banyak di dalam diri kita ya, untuk dapat membentengi dari hawa nafsu. Ini hal-hal yang sekali lagi ya bagi kita sebetulnya kita menyadari ya kondisi-kondisi seperti ini ada sama kita. Kita nih apa yang kurang, apa yang terlalu mendominasi, apa kok saya bisa sampai seburuk ini. Nah, itu sebetulnya udah bagus itu orang yang mau melihat dan menelaah ya. Maka itu Ramadan jelas kita bilang sangat kompleks ya.
hawa nafsu dikekang dengan menahan makan, malamnya tadarus dengan belajar keilmuan. Kan itu masalahnya. Tadarus itu kan memang Quran sumbernya, tapi keilmuannya kan sangat besar di dalamnya. Ya, ini hal-hal yang sangat ideal ya, sangat ideal sekali Ramadan